Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asadul Rafiq dengan NIM 085. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai analisis finansial usaha tani padi di Desa Separa, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, dengan narasumber Ahmad Bedowi dengan umur 57 tahun. Memasuki pendahuluan, padi sebagai salah satu sumber pangan utama bagi sebagian besar populasi dunia memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan global. Permasalahan pelaku usaha tani padi yang sering ditemukan yaitu adalah kekurangan air. Ketika lahan pertanian mengalami kekurangan air, baik karena musim kemarau atau infrastruktur irigasi yang tidak memadai, salah solusi agar permasalahan tersebut dapat diatasi yaitu dengan menggunakan teknologi irigasi yang efisien seperti tetes atau sprinkle. Konservasi air dengan teknik pengairan yang tepat juga dapat membantu mengatasi kekurangan air. Memasuki konsep klasifikasi usaha tani. Klasifikasi usaha tani dibagi menjadi tiga, yaitu bentuk, pola, dan juga corak. Untuk bentuk, berdasarkan bentuknya tergolong ke dalam usaha tani kooperatif karena setiap prosesnya dikerjakan secara individual hanya pada beberapa kegiatan yang dianggap penting dikerjakan oleh kelompok. Dan untuk polanya, berdasarkan pola termasuk ke dalam usaha tani khusus di mana padi ditanam secara tunggal dalam satu lahan tanpa dicampur dengan tanaman lain. Ini adalah pola usaha tani yang paling umum di mana lahan digunakan sepenuhnya untuk menanam padi. Dan untuk aspek yang terakhir yaitu adalah corak. Dalam kasus ini, usaha tani yang dilakukan adalah berupa pertanian subsisten, di mana hasil panen utamanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup sehari-hari keluarga petani sendiri, daripada dijual di pasar untuk memenuhi pendapatan keuntungan finansial. Faktor-faktor usaha tani. Terdapat 4 faktor dalam usaha tani, yaitu faktor alam, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Untuk faktor alam memiliki peran penting dalam usaha tani padi karena padi merupakan tanaman yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempatnya tumbuh. Beberapa faktor alam yang mempengaruhi usaha tani padi meliputi kondisi iklim, ketersediaan air, dan juga kualitas tanah dan lain-lain. Untuk tenaga kerja, faktor tenaga kerja dalam usaha tani padi mencakup jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk berbagai kegiatan seperti penanaman, pemeliharaan, dan panen padi. Dalam kasus yang saya wawancara kali ini, petani hanya membutuhkan tenaga kerja manusia ketika sedang nanam dan juga panen. Untuk tenaga kerja mesin, petani hanya membutuhkannya ketika membajak sawahnya saja, yaitu traktor. Dan untuk modal, faktor modal dalam usaha tani melibatkan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan operasi pertanian padi. Petani mengeluarkan kurang lebih 2 juta untuk modal dari awal penanaman hingga proses panen. Manajemen. Faktor manajemen dalam usaha tani padi mencakup pengelolaan yang efektif dari semua aspek operasional dan administratif dalam produksi padi. Ini termasuk perencanaan penanaman, penggunaan sumber daya seperti air, pupuk secara efisien, pengendalian hama dan penyakit, manajemen waktu panen, serta pemantauan dan evaluasi hasil panen. Untuk analisis biaya usaha tani, bisa kita lihat untuk biaya variabel terdapat beberapa unsur seperti pupuk urea, karung, obat rumput, obat pestisida, dan juga benih. Untuk pupuk urea sebesar 35 gram dengan harga 90.000. Untuk karung 15 buah dengan harga 15.000. Untuk obat rumput sebesar 1 botol dengan harga 17.000. Obat pestisida 1 botol dengan harga 120.000 dan benih sebanyak 6 kg dengan harga 360.000, dengan total semuanya mencapai 602.000. Biaya variabel dalam usaha tani padi adalah biaya yang berubah seiring dengan tingkat produksi atau luas lahan yang digunakan. Untuk biaya tetap, terdapat untuk biaya tetap beberapa aspek yang terdapat dalam biaya tetap seperti ember, cangkul, sewa traktor, sewa brotok, dan juga alat semprot. Untuk ember sebanyak 5 buah dengan harga 35.000 dan untuk cangkul 2 buah sebanyak 60.000 dan untuk sewa traktor 1 buah dengan harga 140.000 dan untuk sewa brotok 1 buah dengan harga 85.000 dan yang terakhir adalah alat semprot 1 buah dengan harga 110.000. Dengan total keseluruhan mencapai 430.000. Biaya variabel dalam usaha tani
padi meliputi pengeluaran yang berubah seiring dengan tingkat produksi atau luas tanah yang dikelola. Untuk biaya implisit, terdapat dua aspek yang saya cantumkan dalam biaya implisit, yaitu yang pertama adalah tenaga kerja, yang kedua adalah lahan. Untuk tenaga kerja hanya satu orang, yaitu dengan harga 80.000 untuk satu hari, dan dengan lahan sebesar seluas 100 meter dengan harga pajaknya mencapai 10.000 dengan total keseluruhan adalah 90.000. Biaya implisit bisa mencakup nilai dari tanah yang dimiliki sendiri yang digunakan untuk menanam padi tetapi tidak dikenai biaya sewa. Dan untuk biaya eksplisit terdapat berbagai macam aspek yang saya cantumkan dalam PPT ini, yaitu seperti pupuk urea, karung, obat rumput, obat prevetation, benih, ember, cangkul, sewa traktor, sewa bronto, alat semprot, dan tenaga kerja. Untuk pupuk urea sebesar 30 gram dengan harga 30.000, dan untuk karung 15 buah dengan harga 15.000, obat rumput 1 botol dengan harga 17.000, untuk obat prevetation 1 botol dengan harga 140.000, untuk benih 60 gram sebesar 360.000, dan ember 5 buah dengan harga 35.000, cangkul 2 buah dengan harga 60.000, sewa traktor 1 buah dengan harga 140.000, sewa bronto 1 buah dengan harga 85.000, alat semprot 1 buah dengan harga 110.000, dan tenaga kerja 9 orang sebesar dengan harga 640.000 dengan total jumlah keseluruhan mencapai 1.692.000. Biaya implisit dalam usaha tani padi adalah biaya yang secara langsung diukur dan dinyatakan dalam bentuk pemberian uang. Ini termasuk biaya seperti pembelian bibit, pupuk, pestisida, obat tenaga kerja, biaya sewa lahan, biaya operasional mesin pertanian, dan lain-lain. Di sini kita bisa lihat untuk uraian biaya, di mana penerimaan sebesar 768.000, dan untuk mencari pendapatan kita menggunakan penerimaan dikurangi dengan biaya eksplisit, yaitu ditemukan pendapatan sebesar minus 924.000, dan untuk mencari keuntungan kita menggunakan implisit dikurangi dengan pendapatan, yaitu sebesar minus 1.014.000. Baik, untuk bagian penutup kesimpulannya, usaha tani yang dilakukan oleh Ahmad Baidowi merupakan ke dalam bentuk kooperatif. Untuk pola yang digunakan adalah usaha tani khusus, dan karena dalam kasus ini hasil dari usaha tani padi selebihnya dikonsumsi, maka termasuk ke dalam golongan corak usaha tani subsisten. Dan dalam analisis biaya usaha tani tersebut, maka pendapatan yang diperoleh sebesar minus 924.000 dan keuntungan sebesar minus 1.014.000. Dan untuk saran dalam kasus ini, mungkin sebaiknya Bapak Ahmad Baidowi bisa menjual lebih banyak dari hasil usaha taninya, dan uang tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengairan sawahnya agar lebih baik. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan agar memenuhi tugas yang saya kerjakan. Ini adalah dokumentasi hasil wawancara saya terhadap Bapak Ahmad Baidowi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Dan juga Bapak Ahmad Baidowi berpesan terhadap saya jangan pernah menyerah oleh suatu hal apapun, intinya tugas kita hanya ikhtiar. Sekian, terima kasih. Saya Asadul Rafiq dengan NIM 085 pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.